Dan wa syukran lillah syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syada anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin, di jalan saya ingat neraka. Neraka itu tidak istirahat di sana. Di sana kita tidak bisa sebentar saja duduk, itu nggak bisa. Siksanya tidak berhenti. Kalau kita minta makan, itu juga kalau ingat, gak kebayang disiksa mah gak akan ingat makan. Kalau ingat, kita diberi makan zakum, buah berduri, ranum, dan pada saat dimakan bukan kenyang, la yusmin wa la yughni min ju'. Dia tidak menyehatkan, tidak membuat kenyang, bahkan menghancurkan. Kemudian dijaga oleh malaikat yang syidadun ghiladun, malaikat yang keras, tegas, dan taat kepada Allah, tidak bisa disogok. Kebayangnya seperti apa beratnya kita mendapatkan siksa itu. Terus apa yang membuat kita tersiksa? Ketidaksabaran kita. Ibu tidak sabar pengen punya suami baik, ngalamun pengen ganti. Ya, terus ibu tidak sabar pengen punya anak soleh, gitu kan, cangkel, sampai marah-marah. Jadi sebetulnya saya tanya dulu tentang rumah tangga nih. Ibu teh sama suami teh cinta atau ingin menguasai? Cinta. Keren enggak. Kalau sayang, cinta sama suami, apapun keinginan suami akan dipenuhi. Betul? Sepanjang yang tidak haram akan dipenuhi, betul? Mah pengen kawin, mah. Sok. Kan gitu, mah pengen kawin, mah sama itu, mah. Sok. Kalau sayang, ibu sayang sama suami atau ingin menguasai? Sayang. Keren. Nah, eta ciri bahwa kita tidak sayang. Dia untuk kita seorang. Ada suami yang takut istri? Gak ada. Karena lembut, gak ada yang takut sama istri. Yang ada, kenapa tuh banyak suami nurut sama? Ya, kami bukan takut. Kami hanya tidak sanggup untuk melihat air mata istri. Artinya itu. Jadi, masya Allah. Sering sekali kita tidak sabar, sehingga itu akan menjerumuskan kita ke dalam siksa abadi di sana. Cik atuh sabar sebentar, suami selingkuh hantep heula lah. Dangukeun. Daripada kita bicarakan jadi aib, betul tidak? Biarkan saja, adukan saja kepada Allah, tos kumaha Allah we. Engke ge maot kalem. Ya, dan nanti juga maut atuh. Ada istri yang gugat talak, beres ketuk palu di pengadilan, selesai cerai, suaminya keluar kantor pengadilan meninggal, ada itu. Hati-hati. Suami di pipi ada lipstik, gaplok, digaplok maut tuh. Pembunuhan itu. Iya kan? Sudah. Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu mengerti kenapa itu terjadi. Kemudian kita mensikapinya dengan pemahaman bahwa kita harus menahan diri, itu sabar. Kenapa sakit kanker? Oh, ya udah, nenek saya kanker, bapak saya kanker, saya ya udah turunan. Kalau karena turunan, nanti anak saya akan saya coba ajak untuk berpola hidup sehat, menghindari makanan ini yang memicu kanker. Beres tuh. Itu sabar namanya, mengerti. Bukan udah kena kanker langsung tidak sabar. Kunaon sih? Kenapa orang lain nggak kanker? Ya Allah aja. Ada yang nyalakan batur kan gitu ya. Ira batur siga urang. Amit. Kan gitu. Jadi sering sekali kita tidak paham sesuatu, akhirnya kita ngamuk kan gitu. Dan tidak tahan terhadap apa yang Allah berikan. Artinya kita tidak beriman. Di sebelah mana? Ibu beriman kepada Allah? Yakin rezeki dari Allah? Suatu saat suami nggak ngasih uang sama ibu, ngamuknya sama siapa? Satu, iman yang pertama hilang.
Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman. Ibu tahu ada malaikat yang jalan-jalan di sini? Mencatat amal ibu? Mencatat suara hati ibu? Ada di antara ibu yang hayo nih ngalian jam ke mana si Ustadz teh? Ayo. Tidak tahu kalau mestinya kan kita tahu malaikat sedang mencatat, saya nggak akan pengen, saya akan harus berbuat yang baik aja lah. Udah sabar kan gitu bener. Ibu beriman pada Rasul? Mau ditiru Rasul? Hebat Rasul? Rasulullah itu hidupnya selalu berpikir apa yang bisa membuat Allah ridho dan apa yang bisa membuat umat selamat itu. Ibu harusnya berpikir seperti itu, apa yang membuat Allah ridho, apa yang membuat anak-anak dan suami selamat. Bukan hayo mikiran baso. Cing cirining seblak we hayo. Cing cirining kita tidak cukup beriman kepada Rasul kan gitu. Kalau beriman pada ciplas atau akan ditiru Rasul teh, betul? Nah, beriman pada Quran. Beriman. Boleh ayat Quran dihapus? Kalau ada ayat fatahajat bihi nafilatan lak, tahajudlah kamu di sebagian malammu. Terus saya ngomong sama teman saya, "Gak, saya nggak akan tahajud. Kamu hari ini tunuh tahajud deh. Pokoknya gara-gara tahajud pekerjaan saya jadi keteter. Saya nggak akan tahajud lagi." Dosa nggak saya? Dosa besar nggak? Melawan ayat Quran, melawan perintah Allah. Dosa tidak? Nikahilah olehmu wanita-wanita yang cocok denganmu 2, 3, 4. Tak bisa, pokoknya temenang kawin deui. Dosa tuh. Dosa besar itu melawan Quran. Ini nih, saya sudah menemukan Islam itu ternyata tidak menyakitkan. Poligami menyakitkan kan? Sampai saya nanya, apa sih kok ada hukumnya gitu ya dalam Islam? Saya coba jalan ke Sumedang pakai sepeda sendiri, capek. Wah, mengkol dekat tukang tahu, capek. Hah? Enggak, goes. Udah capek. Berikutnya saya berangkat lagi ke Sumedang lagi kan, karena waktu pertama survei. Berikutnya ngabring 100 sepeda, capek nggak? Semangat nggak capek. Ternyata poligami itu kalau se-RW 1 orang kita doang, cangkel. Tapi kalau se-RW semuanya, malah capek. Setuju? Gini kayaknya ulah waka enggak, supaya tidak menolak Quran. Kalem. Kami resep buat ibu. Bu, kalau ibu di madu sendiri itu bawaan kemana-mana curhat, betul tuh? Kumahannya. Nah, kalau berjamaah curhat atau sharing? Sharing. Kalau berjamaah sharing, kumahan nu maneh? Kelos yang orang kelos. Komodo orang mah bari ngagorok. Duun. Kalau rame-rame. Jadi boleh nih, nanti suaminya kalau mau nikah izinkan. Dia kela izinkan. Syaratnya 1 apa? Adil mah. Saya bagaimana saya tahu adil atau tidak? Namun penyobaan benar tuh. Jangan itu syaratnya. Boleh Kang, mangga. Tapi tolong ajak semua teman se-RW nikah supaya, dan jangan ada seorang pun yang tidak poligami di RW kita. Mudah-mudahan RW kita jadi RW percontohan. Beres? Sugan bisa udah jangan dilarang, berikan syarat yang logis. Kalau ini mah pokoknya silakan aja, langkahi dulu mayat kalau salah. Silakan aja tapi ceraikan aku, lain silakan itu mah. Kan itu yang silakan saja Kang, tapi tolong ajak se-RW supaya mantap. Nah, ibu mulai nyeri hati pas keluar senam pagi. Tapi memang saya membayangkan yang berat beristri 4 itu jangan jadi aib. Nikah kedua, ketiga, keempat bukan aib. Jangan jadi aib. Bisi ibu kehilangan berkah ketika menceritakan tentang isi itu dicandung ya. Jangan. Isi itu dimadu ya. Jangan diceritakan ke orang lain. Hilang berkah kita nanti. Dosa yang tidak terasa yang kita kumpulkan besok lusa akan disiksa oleh Allah, dijaga oleh malaikat yang syidadun ghiladun, yang malaikat yang tegas dan keras. Sudah jangan dijadi cerita. Ada orang nyandung, antapkeun mun perlu turutan.
Dasar si amit-amit. Ya lu nggak meningalawan ke Quran teh. Udah, jadi syaratnya hanya itu. Udah. Jadi hadirin, masya Allah, saya membayangkan ibu beriman tadi ke Quran, terus beriman kepada takdir, beriman kepada akhirat, akan meninggal, harus meninggal, harus dekat bayang atau kalau tidak meninggal di jalan raya akan ada mobil mual, nggak akan ada yang ada apa? Nini aki-aki nyara rasa bener tuh, dahariru gitu. Berat itu, sok bayangkan. Untung mararawat kan gitu ya. Itu oke. Penderitaan sebesar apa yang kita dapatkan, ujungnya juga akan berakhir. Bahkan tidak ada sebetulnya masalah dalam hidup itu, tidak ada. Nanti nggak ada itu. Ada masalah? Ada masalah? 7.872 akar 5 masalah nggak buat anak SD kelas 1? Masalah. Buat anak SMA kelas 3 juara kumon masalah tidak? Tidak. Jadi masalah itu apa? Soal yang tidak terjawab, betul? Kenapa kita punya masalah? Bodoh kene, betul? Mas ngaku masih bodoh kita. Kalau kita tahu jawabannya, masalah itu ada nggak? Nggak ada. Ibu pernah punya masalah waktu SMA? Pernah. Diselesaikan semua? Tidak semua diselesaikan. Ada yang lewat aja. Sekarang masalah itu masih ada? Nggak ada. Lu udah selesai. Malah kita melihat masalah itu tersenyum sendiri. Cilepeng kan itu ya? Tersenyum sendiri. Jadi ada masalah? Nggak ada. Allah tuh nyuruh kita pinter. Persis anak saya sekolah, beres sekolah, lulus S2. Apa rencana kamu sekarang? Nikah. Itu kamu bikin apa? Lamaran Pak. Lamaran kemana? Perusahaan Korea Pak. Kebetulan HRD-nya teman. Oh, pasti masuk, pastilah. Gaji 6 bulan pertama berapa tuh? 3 bulan pertama? Lumayan loh Pak, 30 juta. Waduh. Terus kesananya, ya udah lah, itu 60% loh Pak. Bagus. Ingat ya Dek, Bapak tuh nyekolahin kamu tuh bukan buat memperkaya Korea. Bukan buat memperkaya Korea. Kalau gaji kamu kurang lebih 50 juta sebulan, berarti penghasilan kamu 500 juta sebulan buat perusahaan. Kali 10. Jadi gimana Pak? Terserah. Bapak sekolahin kamu itu supaya kamu menemukan banyak jawaban atas soal yang akan hadir dalam hidup kamu. Yang pertama. Yang kedua, Bapak sekolahin kamu itu bukan buat kerja, tapi buat mengenali Allah. Dan kalau kamu sudah mengenali Allah, maka kamu akan sujud serendah-rendahnya dan mengabdi kepada Allah. Setelah sujud dan mengabdi kepada Allah, Allah pasti memberi rezeki sama kamu. Dia diam kan? Jadi hanya untuk mengenali Allah dan untuk menyelesaikan masalah. Ya, selesaikan masalah supaya jalan kamu untuk mengenali Allah tidak terhambat, dan kenali Allah dengan ilmu kamu, karena ilmu kamu cukup untuk mengenali Allah. Diam dia, ulang dah. Akhirnya dia robek lamarannya. Surat lamaran itu robek. Kenapa Dek? Enggak Pak, saya lebih suka mengenali penguasa semesta daripada penguasa perusahaan. Mending mengenali dan akrab dengan pengusaha perusahaan atau dengan penguasa semesta? Semesta lah. Akhirnya dia robek dah. Sekarang alhamdulillah rezekinya nggak keteter, ada aja. Kan gitu ya. Dan dia jadi dosen, bagus kamu jadi guru, karena gaji guru itu gaji yang paling bersih. Asal kamu obyek gue. Iya, jual apa? Jual beli buku jangan, jual beli nilai jangan, udah sing beres. Kenapa kamu harus Pak? Kenapa nggak boleh bisnis itu? Tetap mengajar saja. Kalau kamu ngambil uang, jangankan yang haram, yang subhat, yang meragukan saja kehalalannya, waspadai. Pada saat tua kamu nanti harus, kalau sudah terkumpul harta, kamu harus buang harta kamu semua dengan rasa sakit kamu untuk ke rumah sakit. Atau kamu harus buang harta kamu dengan gagalnya hidup anak kamu. Atau kamu harus buang harta kamu karena Allah mengambilnya dalam musibah. Sudah, yang halal saja. Meskipun sedikit, yang penting rela. Ya enggak apa-apa, meskipun sedikit, yang penting kebeli 7 villa, beres. Villa itu sepatu, itu. Sok pikiran ikan lagi. Itu. Jadi sudah, pastikan kita beriman kepada akhirat. Engke maut setepakat. Ada pegawai negeri, pejabat tinggi sekarang udah pensiun dan udah maut, ada? Ada.
Ada orang miskin yang tidak punya apa-apa ayeuna hirup kene aya. Terus naon bedana nu beungar jeung nu miskin kalau tungtungnya siga kitu bener teu? Teu kudu jadi riweuh ya. Sekarang suami nggak ngasih nafkah, alhamdulillah. Seperti tadi malam saya pengajian bapak-bapak semua. Ustaz, istri saya tuh udah dikasih nafkah, udah apa terubah tetap cerewet, Ustaz, menakutkan. Nah, gitu. Saya bilang, nggak usah ngeri sama istri seperti terus berikan nafkah dan perbanyak lagi supaya kamu makin sayang. Iya saya makin sayang tapi dia ngerudet Ustaz. Ya, biarin. Kalau saya punya harimau, saya kasih tiap hari 10 kg daging. Setiap hari saya kasih 10 kg daging. Sampai 7 tahun, 8 tahun saya kasih terus. Suatu saat harimau itu mati dan dia tidak menjadi jinak, tetap dia galak. Setiap saya datang kasih daging pasti mengaum. Takut saya. Dan tetap saya kasih daging itu. Setelah harimau itu mati, saya nangis gak? Nangis Pak? Nangis. Saya sudah biasa menafkahi kok. Nangis. Kalau tidak akan sedih mantap karena saya kelaparan anaknya. Saya nangis kenapa? Karena saya sayang. Biarin dia nggak berubah jadi baik, tetap aja saya sayang. Kalau istri tetap siga gitu, nggak pe maraban harimau. Terserah ibu mau disebut harimau. Sudah sih bagus. Terus yang kedua, ketika istri cerai, saya bilang segera sujud, segera sholat, ambil air wudhu, terus sholat dan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Saya takut dijaga oleh malaikat yang syidadun ghiladun. Saya lebih suka dimarah sama dia. Ini jadikanlah ini sebagai awal daripada neraka yang diawalkan, supaya saya tidak ketemu lagi neraka di sana. Beratnya menyehatkan hati, kenapa harus rudat ya kan? Udah. Apa betul tugas suami untuk membuat istrinya baik? Tidak. Tugas suami memimpin, memberikan iklim supaya istrinya jadi ahli surga. Sudah. Apa tugas saya untuk merubah anak-anak, membentuk anak-anak jadi baik? Tidak. Tugas saya mengantarkan, membimbing, menuntun, terserah mau baik mau enggak buat dia, kan itu. Dan alhamdulillah saya punya resep dari ayah anda tercinta. Papi itu dulu Bu Rahma merawat orang banyak, ada dari Timur, ada dari mana? Irian, ada dari Kalimantan, disekolahkan di Bandung, dikuliahkan dan mereka dibiayai oleh bapak saya yang membuat anak-anaknya cemburu. Kami cemburu. Ke kapun bapak buat turwe di apa diurus anak sendiri, ngobrol aja susah. Iya, saya susah sekali ketemu bapak saya. Ketemu teh lebaran lah, atau malam sekali, atau subuh sekali. Mau bisa ngobrol deh. Karena papi waktu itu ngurus orang banyak, anak-anaknya diurus oleh Allah. Saya, adik kakak tidak ada yang aneh-aneh, diurus semua oleh Allah. Saya coba lakukan hal yang sama, saya urus banyak anak di pesantren yang gratis yang saya bangun sendiri. Saya urus semuanya. Anak saya diurus oleh Allah. Saya nggak pernah nyuruh anak saya sholat, tapi mereka sholat. Saya tidak pernah nyuruh atau ngelarang anak saya, tapi mereka balalager. Saya nggak pernah nyuruh mereka berdandan, dan memang mereka kasep keturunan. Ini kemawe lah, sedikit menyisipkan keangkuhannya. Udah sama kan? Oke. Ya, mangga ya cek ibu-ibu teh mangga asal senang. Iya, tolong bahagiakan aku. Iya, ada aku juga ingin bahagia. Itu. Nah, itu. Percaya ya kepada kematian, hari akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari hari ini. Sekarang mau cerita siapa, kita bicarakan keburukannya. La yadurrukum wa la yanfa'ukum. Saya sering dihina, saya sering dimaki orang, saya sering diledek orang. Buat saya, harga diri itu Allah yang buat, bukan saya. Bukan karena pujian saya menjadi mulia, dan bukan karena hinaan saya menjadi hina, betul? Allah yang membuatnya. Bu Rahma, suatu saat saya dikasih tahu sama Kapolda Jatim. Dudi, ente katanya kan, kebetulan sahabat. Ini ada WhatsApp beredar video, bukan video apa? Screenshot. Apa? Saya chatting cabul. Aduh. Saya lihat, waduh bahaya itu.
Coba Pak Kapolda bisa nggak dihalangi supaya tidak nyebar? Bisa. Ini tanggal segini, jam segini, betul nggak? Saya lihat di riwayat saya kan, di riwayat saya tanggal segitu jam segitu DP saya bukan yang itu. Display picture. DP itu harus ganti-ganti. Setiap 2 hari ganti, bukan gumasep. Supaya suatu saat, nah saya mah udah nggak perlu gumasep, dah ngus. Yes. Nggak asal senang. Monggo Ndoro asal senang aja. Oke. Jadi saya ganti 2 hari sekali itu bukan untuk apa-apa, supaya suatu saat seperti itu Pak Kapolda bilang DP saya bukan yang itu tanggal itu. Coba lihat deh di riwayat saya, kan kalau di kepolisian ada ya riwayat chatting saya, betul. Dalam riwayat itu DP saya bukan yang itu, berarti orang lain. Dah. Wah ini pembajakan ya, udah. Mangga ketangkaplah orangnya kan. Sudah ketangkap, dikasih tahu, dikasih lihat orangnya yang memalsukan akun saya. Udah. Di mana Pak Dudi mau diproses? Pengadilannya di mana? Di Jawa Timur. Maafkan sajalah, Korea bulak-baliknya ke Jawa Timur. Akhirnya saya minta telepon sama yang bikinnya, ngapain kamu bikin seperti itu? Rupanya dia benci Islam. Ya sudah, kalau benci Islam semuanya, jangan menjatuhkan satu-satu. Kunon, getek, ngejelekin orang geli kan, minta amin. Kan itu. Udah beres. Siapa yang memuliakan? Allah. Siapa yang menghinakan? Perlu kita sedih ketika kita diomongin orang lain, antepkeun. Di grup ada yang ngomongin kita, antep senyumin aja lah. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi kifarat yang menghapus dosa saya. Ketika kita gibah, ketika kita menyebar aib orang, supaya tidak disebar aib kita, gimana caranya? Jangan nyebarin aib sendiri aja, ya kan? Sudah, kitanya sing mulia, berakhlak mulia. Ketika ada orang membicarakan kita, mereka mungkin nggak usah ngelihat hukum dulu. Kalau kitanya cukup sabar, sudah. Kira-kira mental orang yang ngomongin kitanya bubuk tuh, rusak gak? Jelek gak? Hatinya penuh dengan mutiara atau sampah? Kalau hati dia penuh dengan sampah, kira-kira Allah yang Maha Agung sudi gak mampir di hatinya yang penuh sampah? Antep kan? Sepakat? Kenapa dia yang sakit hatinya yang penuh sampah, kita yang ketularan jadi ngamuk? Tidak, harus klarifikasi. Halah, rugilah, antep, capek. Terus biarin aja. Ibu nggak perlu menjelaskan, nggak perlu, antep kan. Suatu saat ada suami karena pengen kawin lagi, dia berbicara tentang keburukan istrinya kepada Kabogona. Terus gitu. Udah si Kabogona itu terharu gitu melihat penderitaan si bapak ini karena begitu karakter atau sikap istrinya. Allah yang membuktikan. Akhirnya kelihatan buruk-buruknya suami itu, buruk-buruknya si laki-laki itu. Saya juga sampaikan secara profesional pada laki-laki, kalau mau nikah lagi jangan ngomongin keburukan suami, istri jangan. Kawin mah kawin, ulah nggak goreng batur, benar tuh. Kenapa harus rudet? Saya sampaikan ini kepada suami supaya dia menerima cintaku. Supaya menerima cinta mah nggak usah gitu atuh bahasana. Apalagi sama janda. Iya kan? Kalau sama janda mengatakan cinta kan saya akan mengatakan begini. Saya doakan anak kamu yang bungsu supaya dia bisa membahagiakan kamu. Nyecep tuh. Ku doakan anak bungsumu supaya dia bisa membahagiakan kamu kelak. Itu sih ngulapai satu. Aduh. Anak bungsu makanya keboy pisan si bungsu. Itu dia lah ada tisu, dia lari ngambil tisu. Buat apa kan ngambil tisu? Di sepatu kamu ada kotor. Kan gak sih? Terkudu maka I love you tuh usum. Kamu apalagi menjelekan orang lain. Kalau mau dan kalau jatuh cinta kepada yang lain, jangan ngejelekin yang punya kita, jangan. Kan gini, kalau saya berbicara tentang keburukan istri saya untuk mendapatkan ibu, pikirkan boleh ibu. Kira-kira saya pemimpin yang baik gak untuk istri saya? Kalau saya buruk untuk istri saya, kira-kira akan buruk gak buat dia? Nah, segitu kan logis itu. Tidak usah harus bagaimana. Ya, oke.
tenang tentang aib engkege maut, sepakat? Iya kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kebaikan akhirat itu lebih baik daripada yang sebelumnya, daripada dunia kan itu. Kalem, tenang, kege maut kalem. Kege urun. Ada orang rebutan waris, kan antap kena cina sarakah, antap sok biarin yang kege maut. Kenapa kalimat kege maut wal asri innal insana lafi husri? Demi waktu rugi kalau kita nggak gulung yang begitu, semuanya rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali kita beriman. Kita sudah beriman, wujudkan iman kita dengan amal soleh. Jangan ngomong sudah beriman kalau belum beramal soleh karena iman. Kenapa ibu nyisir teh menirapi gitu? Padahal kan ibu di kerudung, nggak usah nyisir ke beres, bener. Rambut ini anugerah Allah, saya rapikan supaya nggak rusak. Beres bener. Itu namanya nyisir karena iman. Ayah kan ibu-ibu sok taruhan di dia ayah nu ditium teh nyisiran, sumpah. Pasti lah. Gebrus. Iya, gebrus. Tuh beres. Padahal itu bisa patah, bisa apa kan rambutnya kan? Pada saat di zoom, kenapa bu? Di zoom itu menirapi dari bawah ke atas supaya berkah karena saya menghadapi ilmu. Dan di depan ada ilmu itu anugerah Allah. Ilmu itu sama dengan ayat-ayat Allah. Jadi saya akan sikapi dengan baik. Saya percayalah ibu pernah nge-zoom semua ya? Pernah lah. Pernah ibu nganditiung ngumpul ke handap di calana? Ada ibu menigelis bisa. Rupanya dia lupa kan? Dia nangtung alah eta aura. Ada penceramahnya juga didasi pakai jas. Pas nangtung calana panong alah. Itu beres pisan. Sok atuh sing serius apa-apa teh ya. Itu bisi maot. Indah beureun meninggal dalam keadaan serius kita. Sholatnya sedang khusyuk, nyetirnya sedang bagus, duduknya sedang bagus, pengajiannya sedang menyimak. Tenang bu, yang ibu di tengah, jangan pengen cepat selesai pengajiannya. Karena mereka yang nyender itu pahalanya dibagi 2 jeung temok. Jentol dulu ya. Ada kan ibu bes-bes ningali karena tembok maksudnya saya tahu mendingan tembok kurang di dia. Yang di tengah itu kan berjuang, pertama nahan punggung, yang kedua nahan hitut. Iya kan? Iya. Nahan hitut aja lah. Gigian ya terus. Uyak-uyakan oke. Beriman kepada akhirat lebih baik dari dunia. Pilih akhirat, pilih dunia. Yakin akhirat lebih baik? Yakin akhirat lebih baik? Mending mau ayeuna sore dijamin ke surga atau 20 tahun lagi dijamin ke surga? 20 tahun lagi ke surga. Asli penting ke surganya. Oke, 20 tahun lagi. Mending sore ini dapat 10 juta, mending 20 tahun lagi di 10 juta. Ari duit mah yang ayeuna. Ari duit hayang ayeuna di surga kede ya Allah. Bahwa kita tidak beriman bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada sebelumnya, daripada dunia ini. Enggak ada. Akhirat tidak lebih baik. Dunia tidak lebih baik dari akhirat. Beriman ya kepada akhirat. Kemudian beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada takdir. Ibu pakai kerudung merah karena takdir Allah? Ya, takdir Allah. Ibu duduk di sini kebagiannya di situ karena Allah? Ya. Ibu dapat suami Aina yang kesebelan karena Allah? Bagus Pak Ustaz. Bu, pasangan kita adalah dosen, adalah guru, adalah trainers yang melatih kita menjadi bijaksana. Banyak istri cerewet para rugu kalakuanana setelah suaminya sedikit nyakitin dia tiba-tiba berkembali kepada Allah dan dia sujud langsung jadi soleha. Banyak yang itu? Banyak itu. Bersyukur ibu dapat musibah karena penyakit hati bisa merusak badan, betul? Tapi penyakit badan bisa menyehatkan hati, sepakat? Setelah sakit langsung astagfirullah, sakit deh sehat. Kenapa ibu banyak disakiti oleh suaminya? Karena banyak penyakit hatinya disehatkan oleh Allah dengan musibah mata melihat suami seperti itu supaya kita kembali kepada Allah. Kenapa juga sekarang belakangan banyak yang selingkuh? Itu karena keluarga berencana berhasil, karena anak 2. Iya. Kalau cerai ikut ibu, ikut bapak, anak.
Oke. Kalau ikut ibu, anak setelah cerai ikut ibu, terus ibu nikah lagi, yang jadi imam untuk anak bapak tiri atau bapak kandung? Ya tidaklah, tetap bapak kandung. Kalau imamnya tetap bapak kandung, si bapak tiri amuk-amukan wah. Jadi bagusnya anak ikut ibu, ikut bapak. Ikut bapak setelah cerai, ikut imamnya, betul? Kalau ikut bapak, nanti bapak kawin lagi, imamnya tetap ibu, tetap bapak bukan? Tetap itu. Kalau ikut ibu, suatu saat ibu nikah lagi, imamnya sah, rudat pabulit itu. Nah kalau anak saya 2, gampang nggak cerai? Halo? Kalau anak saya 2, gampang nggak cerai? Gampang, titipkan barudak ke orang tua, beres kita kerjakan itu. Mun anak 12, gampang tuh cerai. Susah. Mah, iya, nitip barudak mah, nu mana sadaya, bong, bawa. Kalau 12, gara-gara anak hanya 2, gampang ngagorok cerai itu. Ceraikan aku, gara-gara apa? Anak hanya 2, sukses KB itu. Terus gara-gara sukses KB, apa yang lagi yang terjadi? Selingkuh gampang. Dek di mana? Cicaheum. Di mana? Ciberem. Oh, alun-alun aman. Ya janjian di alun-alun aman, gak ada orang kan itu. Tapi kalau anak 12 kira-kira rudet tuh. Anak 1 sampai 6 ke telepon, anak 7 sampai 12 nggak ada yang ngangkat teleponnya, wah pusing dia. Nggak jadi selingkuhnya. Dan nggak akan ada sempat selingkuh, dia cari nafkah bisa-bisan, bener tuh. Jangan salah, ini KB ini merusak umat Islam ini. Menurut saya efeknya sekarang seperti ini, gampang selingkuh. Setelah saya cerai, kalau anak 12 dan semua ikut saya, gampang tuh kawin deui. Saya lagi duduk sendiri ngopi, pas ngopi sendiri tiba-tiba datang Bu Rahma, saya duduk di depan saya sendiri. Kang, iya, boleh saya temenin? Oh mangga, dengan senang hati. Istrinya kemana? Udah divorce? Oh udah cerai? Iya. Kenapa? Gak usah cerita lah, namanya juga takdir. Soleh. Udah gitu teh, ngopi aja. Mau ngopi apa Bu? Saya cappuccino aja boleh? Cappuccino. Makan kesana kemari, tiba-tiba si Bu Rahmat ingat sama saya. Anak-anak, hari anak-anak di mana? Ikut ibunya ya? Enggak, semua ikut saya karena imamnya saya kan. Oh. Terus sekarang di mana anak-anak? Yang 2 di ITB, yang 2 lagi di Unpad. Oh udah besar-besar ya. Yang 2 lagi ada masih SMA, yang 2 lagi masih SMP. Emang berapa anaknya? Udah melototnya. Udah ya. Ada 12. Kira-kira diterus, meskipun belum diuyup, belum diminum, pasti dia ngomong kopi teh seueur ieu mah. Bener tuh. Jadi gimana caranya supaya suami nggak kemana-mana? Anak 12. Terus untungnya anak 12, setelah tua rame nggak? Anak 2 setelah tua, 1 di Amerika, 1 di Australia, udah ke sendiri. Anak 12 satu. Lebaran cukup sehari? Enggak, anak 12. Terus anak nanti nurutan ibu bapaknya dia punya istri, anaknya 12 juga. 12 kali 12 tambah 12 tambah pasangannya 12 tambah pasangan 12 sabaraha ratus tambah udah nyekuat pesantren eta nyewa alun-alun udah cukup. Lebaran rame pisan, dan saya sebagai aki yang menjadi kepala suku, asal raja dengan rakyatnya kan gitu. Itu juara, itu menyehatkan. Belum lagi cucu, saya pikir hanya cucu pertama yang menarik, ternyata semuanya menarik cucu itu. Setelah saya punya 1, luar biasa. 2, tetap yang ketiga, masya Allah. Yang keempat luar biasa. Yang keempat baru 2 tahun lah, baru 2 tahun, mau 3 tahun. Ceritanya kakaknya sekolah di TK kan. Abang tadi belajar apa? Aku belajar masak. Abang bikin apa? Aku goreng telur. Dimakan kan telur beneran, tahu nggak? Oh, terus dimakan habis? Enggak. Abang kalau nggak habis teh bungkus. Nah udah menurutan ibu-ibu pengajian. Aduh, itu gimana? Itu diajar. Kalau nggak habis teh bungkus buat ade abang. Ya.
Cucu itu bikin sehat, Masya Allah. Ya, saya pulang ke rumah, kalau kebetulan cucu ngariung, oh ada semua, pat-patnya ada, saya kebahagia pisan. Itu incu dirawu, dirawu, wah bawa semua. Bawa dibahaikan di tempat tidur, buru semua. Saya bercanda dengan mereka, sehat saya, kuat saya. Oh udah asik itu incu luar biasa. Datang di Nina leles deh. Ini bikin leles itu. Dan tidak selucu cucu. Pernah itu saya lagi tidur, lagi nggak kemana-mana ya. Satu saat cucu pada datang, saya mereka nggak ngebangunin saya. Lagi ngagoler di sofa gitu. Mereka nggak ngebangunin saya pas datang. Waalaikumsalam. Cuk, terekel, gebruk di atas, ngagoler di pundak, di kaki, di sebelah, di bengburatan, dan saya bahagia luar biasa. Pergi aja cucu, saya terusin tidur. Terus Nina numpakan, langsung udah. Harudang ke Nina. Harudang ke Nina. Terus terlucu. Sama ya, tapi tetap. Dan ternyata Bu Rahma, bagaimana saya di usia ini menjaga cinta agar tetap ada terhadap kekasih di rumah. Sampai saya disebut baik oleh istri saya karena saya memberikan nafkah saat jor-joran anak. Udah aja seadanya, saya nggak mau punya uang. Saya kasihin aja semua. Jadi uang saya selalu untuk madrasah, makan anak-anak dan guru, dan untuk di rumah untuk anak, cucu ya, untuk istri. Karena sehari-hari barengnya sama istri, sudah jatuhnya ke istri. Makin banyak saya memberi, ternyata saya makin sayang. Kata istri saya, si bapak bagir kan itu ya, karena setiap hari itu ngasih. Dia nyebutnya saya baik, padahal saya sedang sangat egois mengumpulkan kebahagiaan sendiri. Saya pengen bahagia sendirilah. Ketika saya berikan kepada istri, saya melihat dan merasa bahagia setiap dia lewat, Masya Allah. Bahagia sekali. Karena nggak tahu, sudah kodrat aja. Kenapa laki-laki wajib memberi nafkah kepada istrinya? Karena laki-laki mudah memudarkan cintanya, kan itu. Supaya tidak pudar cintanya, usahakan sebanyak-banyaknya suami memberi kepada istri. Terus gimana caranya supaya suami memberi banyak kepada istri? Caranya sederhana. Jadilah istri yang enakan supaya suami enakan ngasihnya. Adanya tuh. Ada burung dua, satu beo, satu kenari. Itu kandang kenarinya bersih, rapi, pakannya juga yang terbaik. Kalau sakit saya bawa ke DRH. Apa DRH? Bukan dokter huntu. Saya bawa ke dokter huntu, ke dokter hewan. Udah, itu kenari. Yang satu lagi beo, yang beo paruhnya minggir gitu, nggak lurus, nggak simetris, yang ngeyeng. Terus kandangnya agak kotor, pakannya juga salah-salah, jagung garing, wah adalah beo gitu kan. Udah. Kenapa yang kenari saya beri perlakuan bagus? Karena setiap saya datang si kenari itu menari, menyanyi, titit sambil loncat-loncat. Saya terhibur oleh kenari itu. Titit terhibur. Pas datang ke kandang beo, enggak, dia nggak menghibur. Dia malah ngomong, Dudi gelo. Itu digaplok, plok, si beo katunya ngeyeng aja. Datang di gelo. Kira-kira bagusnya. Ibu pengen jadi kenari, pengen jadi beo dalam kondisi supaya jelas. Metode digaplok dan dapat pakan yang bagus ya. Pakan bagus dan rumah yang bagus, kan itu. Usahakan suami kita nggak pelit karena kita yang indah. Tapi Ustaz, bagaimana saya mau indah dan memang saya umur sudah begini, semua sudah berubah. Nggak Bu, ibu tetap cantik. Ceksa kata teman seangkatan. Jangan nanya cantik ke cucu, jangan. Adek, nenek cantik gak? Kolot. Nanyanya, ibu pernah reuni? Kenapa seneng reuni? Karena ada kalimat dari teman, ih teteh mau digelis kene, ayo tuh. Itu yang kita tunggu. Dasar angkatan. Dan buat saya, laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang membuat wanita semakin cantik setelah menjadi istrinya. Saya coba percantik istri saya supaya saya jadi laki-laki hebat, kan itu.
Suatu saat reuni, istri saya kata teman-teman, Umi menibuki gelis wae. Saya di pojokan duduk, beri nyerana teh aing. Kan di gelis tak itu tak kudu jadi laki ya. Jangan. Kenapa harus dijaga kecantikannya dari sejak sekarang sampai akhir hayat? Karena nanti saya akan hanya bersama dia. Dan kenapa sekarang saya sangat baik sekali sama istri saya? Karena nanti saya akan rubuh dan hanya dia yang akan merawat saya. Supaya dia tulus merawat saya, maka saya perlakukan dia sebaik-baiknya dari sejak sekarang. Sampai cara membangunkan saja sudah tidak apa-apa, bangun untuk itu. Kegepaan perkosa kubrak, membangunkan aja. Nggak sambur kieu perkosa itu. Hasil. Pokoknya sejenis gitu lah. Iya, dan saya kalau duduk sama istri saya masih ngegetar, tau nggak? Asli, adek-dek kene hayang naon sih eta? Cantuan kelaparan, bukan? Bu, ibu ada nggak? Ada. Ini boleh terbuka karena ini banyak ibu-ibu semua. Ada istri yang bicara sama saya, Ustaz, salah kiai geus teu udang. Naon? Stroke? Teu ngorejat kunaon? Stroke sarafnya rusak. Lain Ustaz. Terangkan. Manya kudu dijelaskan Ustaz. Sudah tidak bangunnya maut ya. Pakai bahasa ilmiah saya bilang gitu. Ustaz, suami saya sudah tidak ereksi. Aduh, sedih dong. Ya Ustaz. Sedih dia suaminya tidak ereksi. Tapi si Gana mah kalau dengan wanita lain ngorejat dah, gitu. Sudah dibuktikan? Belum sih, tapi pastilah. Mau umur segini udah diabetes enggak, sakit enggak, tapi enggak mau ereksi gimana? Saya bilang, Bu, jadi istri kreatif atuh. Apa yang diharapkan laki-laki terhadap kekasihnya coba? Sebut saja bujangan ya. Apa yang diharapkan seorang bujang kepada gadis ketika datang bertamu? Ngobrol. Dan saya suka sekali ketika ngobrol diperhatikan. Buka bogoh ya, saya nggak pernah pacaran kebetulan. Karena waktu itu saya datang ke rumah orang tuanya, saya minta calon istri saya itu, wanita itu saya minta oleh orang tuanya dinikahkan beres ke bogohan. Jadi saya nggak tahu, tapi kabayang suka gitu. Pas datang ke rumah kekasih bawaannya ngobrol, terus ngobrolnya diperhatikan tuh buka bogohna. Aduh, jadi Masya Allah, ekspresi Gusti, jadi anjing nu tadi nahuluna lagi teh kebangan. Indah benernya, bahagia nggak ngobrol dianggap gitu? Sehat. Kemudian yang kedua, kalau pergi ke rumah kekasih bawaannya teh yang sangat ditunggu apa? Disuguhan, iya kan? Meskipun hanya minuman teh panas saja dikasih minum, bahasanya dipersilahkan dengan sangat baik. Dileget eta teh pendek tapi edun atuh. Iya. Sok ayeuna ibu kitu teh ka bapak. Henteu. Kasih minum. Iya. Kasih minum sama suami teh apa? Tah. Bari didegungkeun uyuh. Itu benernya kita mana? Yalah deket-deket gitu lah. Langsung tahu. Kalau udah biasa mah kan, uyuh kabar cai halodo ya. Itu. Jadi oke. Itu tuh suasana indah itu sudah hilang, betul tidak? Terus apa lagi yang diharapkan oleh seorang laki-laki dari kekasihnya? Berbaring bersama, gogoleran. Tidak usah macam-macam ngobrol ke sana kemari yang enak. Di kebun di mana we? Mungkin di kamar. Ya. Dan ngagolernya dengan yang dicintai atau dengan yang rudet? Jadilah ibu wanita yang ngagoler dicintai. Kalau bapak suka ikan, Bu, ikan di akuarium, sok atuh ibu bikin spray gambar air. Dan ibu bikin baju lauk. Jadi siga Putri Duyung terdampar. Ya, Putri Duyung terdampar. Coba. Atau ibu foto itu gambar-gambar ikan macam-macam, terapkan di baju ibu gambar laut. Kalau suami suka ikan, nanti kira-kira dioprek gak?
Cek mah muter hilok non. Wah hilok non. Wah tak hilok mahal mah. Cek di jerona ya non. Ini mah bujal. Oh kan. Jadi akuarium betul. Dioprek mah. Suami suka motor, spraynya gambar bengkel, baju ibu, dasternya gambar onderdil. Oh, gitu atuh. Bener kan? Iya mah, suami suka motor besar, spray gambar kembang eros. Sementara ibu, bajunya kembang malati, enggak banget deh. Mending eta kembang. Iya. Suami seneng ikan, hari ibu ngebar kucing. Orang ngimpi lauk orang dia kucing kan bahaya ini tuh. Ya, oke. Penuhi hasrat suami, sok sing kreatif. Jangan nunggu suami menyentuh kita, kita yang harus menyentuhnya dengan baik. Ingat, menyentuh, lain nyabak. Bedanya nyabak yang menyentuh. Kita perlakukan dia lalaunan ulah main gerwak-gerwak. Kecuali kalau memang suami suka sesuatu yang dahsyat. Ibu pakai topeng tangkorak kan. Itu suami yang suka, suami penggemar film horor. Jadi ada sentuhannya. Kan ada suami pada saat dipeluk sampai mama haridang, ayah gitu. Rubah caranya. Biar iya mah memeluk gitu caranya. Dari dulu ti akad nikah kene. Terus bahasa eta kene, aroma abong resepna eta parfum mu eta deui. Mulak teh sih. Cik robah atuh. Kemarin bau melati atau sugan ayeuna mah bunga bangkai. Ya pokoknya mah robah we lah. Sing kreatif. Ya lavender. Itu mah lavender jangan, itu mah lambang laki-laki penuh derita. Jadi dibuat kreatif, bisa kan Bu? Bisa. Masakan rubah dari biasanya hewe tahu tempe. Sekarang berubah. Makan dengan domba sekali-kali supaya semangat. Iya, dombanya duduk di sini. Apa ke ibu ini. Saking pokoknya dibuat kreatif lah, ya dibuat kreatif. Itu pantesan saya masih suka sama istri saya karena kreatif. Kemarin dia tersipu luar biasa dahsyat, kan putih, saat memerah dong. Pas saya tanya Umi, hari Umi umur berapa? Emang kenapa nanya Umi? Ente nanya aja umur berapa? Dia sebutin kan umurnya. Kunaon gitu Pak? Edun kene. Langsung tersipu dia. Bukan mancing itu namanya, ngecerik. Semua keambil itu perasaan dia. Sambil Umi umur berapa, sambil saya teh iseng teh can mandi acan, masih calon dia bukan nama istri saya, di situ udah cantik biasa. Pas lagi balas WhatsApp gitu kan subuh hari Umi umur berapa? Nah nanya sambil saya tatap dalam, oh segitu. Emang kunaon Pak, saya tatap dalam kan? Edun kan. Kita baru kalimat gitu aja sudah luar biasa. Pernah suaminya ngomong gitu? Takon. Jadi saya puji istri saya untuk mempersepsi itu dan membangun keindahan itu dalam diri kan. Kalau saya ejek terus, maka keburukanlah yang ada pada diri saya. Oke, buang jauh-jauh. Percaya pada takdir baik dari Allah, takdir buruk dari Allah. Beriman nggak? Sudah. Ada yang buruk yang orang lain alami, perlu kita bicarakan. Tidak perlu, itu dari Allah kan itu. Ada yang baik yang perlu yang orang lain lakukan. Kalau kita itu jadi pahala, kenapa tidak? Bu, jadilah orang-orang baik Bu. Sehingga pada saat ibu baik, ibu yang baik itu dibicarakan kebaikannya oleh orang lain, orang dapat pahala karena berdakwah atas kebaikan ibu, betul? Tapi kalau ibu menjadi orang yang tidak baik, punten, akan ada orang yang berbicara tentang keburukan ibu, orang dapat dosa nggak? Ya. Dan satu hal, Bu, pastikan ibu menjadi pasangan, jaga perjalanan. Waduh, literasi luar biasa ya. Juara. Mantap. Ini sambalnya, ini mas sambal tarasi juara. Baik. Yang suka bahagia, yang tidak suka mohon maaf. Yes. Bu, hey, jaga kebaikan rumah tangga kita. Itu
Kenapa kita jaga seberat apapun? Suami pika sebelum sampai tidurnya aja di nakapstok misalnya. Kan nyebelin bisa dah, kita nggak bisa ngegantung udah berat. Hari itu bisa, udah pegang misalnya. Jangan ditilepan Bu. Tetap jaga rumah tangga kita karena kebaikan rumah tangga kita akan menjadi anugerah besar untuk kedua orang tua kita mendapatkan surga tanpa hisab. Saya sengaja 40 tahun berumah tangga bersama istri saya sampai tahun ini. Luar biasa kan, 83, 2003, 2023 ini 40 tahun tanpa marah. Kenapa? Alasannya saya pengen ibu bapak saya masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan diteladani oleh anak-anak ya. Dan saya melihat anak-anak saya baik-baik, suami istri itu anak-anak saya baik-baik, alhamdulillah. Baik itu tah, pokoknya sing beriman, insya Allah kita tidak akan berbicara aib orang lain kalau sudah kita memiliki iman. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Masuk atuh. Ada yang mau bertanya? Benar-benar nggak ada. Yang mau bertanya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Begini Pak Ustadz, pertanyaannya menyimpang dari tema. Misalnya dalam suatu rumah tangga, ketika suaminya masih pelaku riba, sedangkan suami harus menafkahi istrinya. Saya berpendapat dan pernah mendengar sebagian berpendapat bahwa istri dipertanggungjawabkan oleh suami untuk masalah nafkah, jadi tidak masalah. Tapi sebagian lagi harus menolak. Tetapi kalau misalnya berhubungan dengan kebutuhan yang urgent, misalnya untuk masalah makan, bagaimana menyikapinya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Suami kita masih suka riba. Oke. Masih suka kredit. Hari riba itu kan berarti suka kredit dan kerja di bank lah ya. Kerja di bank itu riba. Oke. Apakah semua produk bank itu riba? Tidak. Adanya disimpan pinjam di kredit, ya kan? Bu, supaya kita tidak kena riba, diusahakan kita memiliki keyakinan yang memberi rezeki itu Allah. Kalaupun mau ngemodal, jangan pakai kredit, dengan modal yang kita punya, ya, dengan modal yang kita punya. Sudah, insya Allah kita tidak akan terjebak kredit. Terus gimana Ustadz? Suami saya kerja di bank. Doakan saja, mudah-mudahan kerja di bank di sektor-sektor yang tidak riba, ya kan? Bisa banyak kok. Meskipun mungkin hanya sekedar jadi teller. Jadi teller tuh riba tidak? Tidaklah. Yang bagian kredit dan bagian survei kredit itu yang riba ya. Jadi sekarang sudah mulai secara tegas pembatasan produk, mana produk riba, mana yang tidak, kan itu ya. Bahkan ada tudingan juga termasuk di bank syariah. Bank syariah juga sama, hanya beda-beda istilah, jelas beda lah. Yang membedakannya ini, saya pikir kalau suaminya kerja di perbankan konvensional, Pak, bisa nggak Pak coba ngelamar ke bank syariahnya Pak, misalnya BNI syariahnya kan itu ya, atau ke BSI, terus ke Muamalat atau kemana, bisa nggak Pak ke sana Pak? Supaya apa mah? Kan Bapak teh jagoan pisan dalam bidang perbankan. Misalnya kalau suaminya kerja di bank, kan Bapak teh jagoan di dalam perbankan, udahlah pindah ke sana. Sepanjang sebelum pindah, manfaatkan semua nafkah itu dengan terus beristighfar kepada Allah ya. Beristighfar kepada Allah dan bersihkan dengan sodako-sodako kita, ya, titip itu, ya. Saya punya saudara yang ahli riba, kan gitu ya, kerja di bank, tapi susah karena dia mau keluar umurnya udah nggak bisa gitu, umurnya udah, kalau keluar terus kerja yang lain di usaha yang lain udah pasti gagal aja karena umur dan mental. Akhirnya dia perbanyak berbuat baik. Dia terus bersodakoh dari setiap penghasilannya, luar biasa banyak sekali dia bersodakoh sampai akhirnya
mudah-mudahan ya sepertinya dia soleh dan meninggalnya husnul khotimah. Sudah meninggal husnul khotimah. Seperti itu. Kemudian istrinya juga soleh pisan, anak-anaknya baralagir pisan. Ya kita tidak bisa keluar seperti itu kan. Misalnya salju atau dingin itu berbahaya buat badan saya. Karena kebetulan tiba-tiba Indonesia jadi negeri bersalju. Kira-kira Rudet bisa nggak kita keluar dari situ? Tidak bisa. Tinggal bagaimana kita menahan dan menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya supaya tidak kena itu. Nah sekarang apakah betul produk perbankan semuanya riba? Tidaklah, tidak semua. Bahkan yang di bank syariah pun sumbernya masih dari BI, ya kan? Masih dari kuali yang sama. Kalau saya sih menyarankan kalau punya uang mending simpen saja. Kalau banyak nyawa box aja ya, safety box, simpen di safety box, di berangkas di perbankan di sana, seperti itu. Kalau banyak, kalau sedikit ya jangan dikencreng di rumah tetap ya. Kalau ini kotak tabungan saya, terus di kotak tabungan saya simpen uang. Alhamdulillah jumlahnya kurang lebih 3 juta. Ini halal haram? Halal haram? Halo? Halal. Cek saha? Menurut saya nyimpen uang di kotak tabungan saya di rumah haram. Kebayang orang Bandung ada 3 juta, semuanya masing-masing punya 3 juta rupiah tabungan di rumahnya dan tidak berputar selama 1 bulan paling tidak. Misalnya kira-kira sebulan itu harusnya siapa yang dapat rezeki dari 9 triliun yang beredar, ya kan? Itu jadi haram. Jangan. Jadi ajakan saya belanja itu harus, karena itu anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah rezeki sok jara rajan. Ajakan ibadah. Iya. Karena itu saya ngasih nafkah sama istri saya, Tahmi ini buat Umi, ini nitip ya buat makan kita. Selalu saya pisahkan, buat makan saya dan anak-anak saya dipisahkan dengan uang yang nafkah. Nafkah mah buat istri sendiri, mau dijajanin, mau dihabisin, mau dibakar, mau dibagiin ke madinya. Itu punya istri sendiri. Jadi Bu, bagaimana dengan riba? Jangankan riba, celengan aja bisa jadi dosa. Nah sekarang mudah-mudahan kalau pelaku hutang, tolong misalnya pengusaha ya, pelaku hutang kan, ajak suaminya untuk Pak kita coba yuk usahanya tanpa kredit. Bisa meren? Oh nggak bisa mah, kita coba, kenapa tidak? Kita buktiin aja kepada orang banyak, kita coba dagang tanpa kredit. Karena saya juga mendorong teman-teman untuk berniaga tanpa meminjam, termasuk meminjam kepada teman. Ya, enggak, udah. Orang minjemnya ke si Mang itu ya, dengar siapa tahu kita dikasih modal. Jangan ada pinjaman, apalagi ke bank. Diusahakan tidak usaha memulai modal usaha tidak dengan pinjaman, tapi dengan kemampuan manajemen kita. Pinjaman seberapapun kalau manajemen kita tidak beres, maka pinjaman itu hanya akan membelit kita, ya kan? Nah, ini diwaspadai oleh kita. Jadi kalau kita pegawai perbankan, insya Allah tidak semua produk bank haram, iya kan? Kalau itu, kemudian yang membuat, yang menjadikan itu riba adalah ikrarnya kita bereskan sajalah. Mudah-mudahan suami kita yang bekerja di bank tidak terjerat ke dalam situasi haram itu. Kalau saya sih lebih menyarankan mending pindah deh ke bank syariah kalau memang pengen tetap di perbankan. Ya, baik. Ada lagi? Boleh, balik ah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Denti. Ya, saya Dudi. Kenalan. Terkait dengan pertanyaan yang tadi ya Ustaz, kan kebetulan suami saya itu berlayar. Dan karena di sana sinyal susah, ATM dikasihkan ke saya semua. Dan suami selalu bilang ini uang nggak benar dan ini uang yang benar, uang gaji itu maksudnya dari perusahaan. Yang dibilang uang nggak benar tuh kayak misalnya perjalanan dari A ke B ada sisa bensin dan itu dijual sama kru kapal Ustaz, dapat uang. Sebenarnya uang nggak benar kan, mencuri dari pihak kantor. Cuma kalau papanya nggak nerima tuh ini dimusuhin sama satu lingkungan, sedangkan beliau kan 24 jam bersatu dengan mereka gitu kan.
nggak bisa untuk tidak itu. Saya pisahkan sendiri. Nah, terus uang itu bisa digunakan untuk, tanya ada yang bilang boleh kalau untuk kebutuhan umum, misalkan jalan atau toilet atau apalah gitu, pokoknya untuk umum. Apa itu betul apa tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah benar kita banyak nih ya. Insya Allah banyak kan yang nggak benernya Iya, ketimbang banyak gaji betul. utuhnya. Ini mah cerita yang luar biasa indah menurut saya. Saya kedatangan seorang koruptor. Koruptor di zaman Orde Baru yang sudah insaf, sudah sepuh dia. Dia seorang pejabat tinggi negara. Ketemu dengan saya, ketemuan di Oman. Kita ketemuan nih. Setelah saya membuka pesantren kilat melalui waktu itu telekonferensi, melalui telekonferensi dia ikutan sampai akhirnya diinsafkan. Sudah itu ketemuanlah saya di mana, di Oman itu. Setelah saya hitung, saya korupsi sekian dan keuntungan dari korupsi saya ada sekian, jadi uang yang terkumpul sekian. Bagusnya di bagaimana kan Ustaz? Waduh, saya bingung jawab kan. Kalau Ustaz berkenan, silakan Ustaz ambil uang ini buat pesantren Ustaz. Dia buka sekantong, Bu. Waduh, eta tuk uang 100 ribuan yang plastik teh gini. Tuk. Saya tolak, maaf Pak, saya tidak menerima kotoran ayam. Boleh ini buat bangun masjid, jangan bangun masjid dengan kotoran ayam. Terus buat jalan umum, jangan bangun jalan umum dengan, nangis dia kan. Terus digimanain, kembalikan ke negara. Kalau kembaliin ke negara, saya gimana Ustaz, harga diri dan lain sebagainya lah. Ya sudah, terserah. Itu resiko Pak, daripada harga diri Bapak hancur-hancuran di akhirat nanti. Terus gimana atuh? Sedangkan gitu ya. Gini Pak, Bapak pergi ke toko buku, beli amplop coklat. Ya kan? Masukin itu sakepok karena amplop, lemparin di bak sampah orang lain, keduduk syukur, keambil orang lain syukur, udah. Itu betul dia amalkan, dia buang buat. Tapi sayang Ustaz, kan itu buat jamban lebar karena duit haram. Nggak ada lebar-lebaran. Udah. Buang aja, dibuang ke tempat sampah. Dan setelah rupanya dari Bandung ke Jakarta dia buang-buang itu. Sampai di Jakarta dia telepon saya, Ustaz, selesai sudah saya buang semua sampah dalam hidup saya. Kebayang itu tukang geruntahnya. Duit. Kebayang tuh sih. Wah, udahlah kayak ngedadak, saya nggak tahu. Tapi pas dari hotel itu si mantan menteri itu pergi, saya nangis Bu. Sambil pergi dia, si mantan menteri itu pergi bawa uang banyak kan, saya nangis. Lebar udah lebar aja berapa miliar gitulah. Ya udah kebuang begitu saja. Buat saya tidak. Dan alhamdulillah konon menurut kabar bapak ibu ini sudah meninggal sekarang, sudah tidak ada. Dan mereka si bapaknya meninggal dalam keadaan sholat ya. Si ibu seperti paman saya tadi, dia kerja di bank, dia terusin kerja di sana, tapi dia banyak berbuat baik, puas dengan hartanya, bukan memisahkan harta baik harta buruk, karena kalau diperbankan kan nggak tahu mana buruk mana baik. Yang jelas betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dia bahagiakan banyak orang, dia gembirakan banyak orang dengan hartanya, dan alhamdulillah dia meninggalnya pun dalam keadaan sangat baik. Wallahu a'lam. Mangga. Langsung. Kedengar. Di belakang dulu Bu, itu sudah bicara. Nah itu dulu, nanti Ibu setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, ini aib sudah lama, terus berulang kembali nih. Apakah itu suatu ujian atau cobaan, atau kita harus memperbaiki lagi menutup aib itu tersendiri gitu Pak Ustaz? Mungkin itu saja. Oke, saya sudah kelas 6 SD, tapi saya masih dikasih soal kelas 2. Itu artinya saya naik nggak sih dari kelas 2 ke kelas 3? Belum naik kan? Karena belum naik saya dapat soal yang sama. Ya, saya akan dapat soal yang sama karena saya belum naik. Karena itu, kenapa dia berbuat itu lagi? Kitanya belum berubah. Ya, kalau ingin dia berubah, jangan suruh dia berubah, kitanya aja berubah. Edankeun lah. Edankeun.
Sampai setelah kita dekat dengan Allah, Bu, masalah nggak sih suami selingkuh bolak-balik misalnya? Masalah tuh? Itu biarin aja dia. Mama, Ibu tahu orang yang dizolimi doanya diijabah? Ya, oke. Syaratnya apa? Jangan marah. Jangan marah, bukan ikhlas. Jangan marah, ikhlas mah hese. Jangan marah. Tahan marah, Bu. Ketika Ibu tidak marah dan Ibu dizolimi, doa Ibu diijabah. Nanti Bapak nanya, Mama tahu Papa pacaran lagi? Apal? Kemarin ke Mama seneng melihat Bapak sebeca berdua. Ya ada bahaya kalau sebeca sendiri mah kabose. Ya. Ini sok, mun sebeca sendiri dia berarti nggak boseh, kan? Ya. Jadi Mama apa? Mama tahu perempuannya, tahu. Kenapa Mama nggak marah? Buat apa marah? Kan Papa lagi jalan ke neraka, Mama pengen ke surga, sok aja ke neraka. Benar tuh? Masalah bukan? Oke, tidak ada masalah, itu urusan dia. Tapi istri tanggung jawab nggak kalau suaminya selingkuh? Mual, kecuali kita amuk-amukan. Oke. Jangan ada marah supaya doa kita dijabah. Dan satu hal Pak, Mama dizolimi. Orang yang dizolimi itu doanya dijabah. Syaratnya tidak marah. Karena itu Mama tidak marah. Emang Mama mau ngedoa apa? Satu, Mama ngedoain mudah-mudahan Papa Ishak dan soleh. Yang kedua, Mama ngedoain, ya Allah berikan kepada saya jodoh dari hambamu yang luar biasa, yang tampan, yang baik, yang dermawan, yang membahagiakan saya. Ya suaminya nanya kan, aku kan suami kamu. Kalau kata Allah tertendang, tereliminasi, minggir. Biarkan Allah yang memberikan takdirnya, betul? Enteng atuh. Atau dengan doa yang ketiga. Emang naon doa ketiga? Mudah-mudahan, bukan pondok umur, mudah-mudahan pas Bapak bobogohan, pas Noel, pas maut. Beres ya. Ketika pas bobogohan, jadi Noel lucu, di Noel, nah. Hanya 3 doa dari saya untukmu. Saya tidak akan marah. Silahkan jalan. Saya akan mendekatkan diri saya kepada Allah karena saya pengen ke surga. Kalau sudah dekat dengan Allah, kira-kira doa kita didengar gak oleh Allah? Kalau didengarkan gampang. Tinggal ngatap suaminya, ya Allah, cekek. Juara. Baik Bu, enggak Bu? Kepayun mic-nya. Assalamualaikum. Ini Ustaz mau tanya. Teman saya mau pinjam uang untuk usaha jualan aja. Kepada saya dia menjanjikan mau memberikan keuntungan 30-70% untuk dia yang menjalankan usahanya, 30% untuk yang punya modal. Tapi tidak tahu jumlahnya berapa. Yang penting menurut dia itu 30%, 70%. Apakah yang 30% yang saya terima itu termasuk riba? Bukan. Masuk riba. Masuk riba. Biarpun itulah perjanjian. Iya. Kalau mau bagi untung tanpa perjanjian, software lebih mau kasih. Begitu. Dan nanti modalnya mau balikin kan gitu ya. Iya. Oh, jadi tapi itu juga tidak tahu 30% itu dapat Itu dia apa. makanya dapat dari mana kan itu. Iya. Kalau tahu mah mungkin bisa selamat ya. Dari keuntungan 100.000, 30.000 buat saya kan itu ya. Iya. Itu bisa jelas bagi hasil. Iya. Mudharabah. Tapi kalau tidak tahu bagi hasil bukan. Bagi perem itu namanya. Jadi harusnya bagaimana Ustaz? Harus Yang pun tahu. tidak riba harus tahu keuntungannya berapa. Harus kita sebagai pemilik modal harus ikut mengaudit. Nah ini Bu, hey, kalau ada saudara kita pinjam uang, kita tuh biasanya memberi kan? Kenapa kita memberi? Karena kita sayang, karena kita nyaah ya, karena kita menghormati dia, karena kita ingin dia tidak menderita. Pada saat nagih dia marah-marah sama kita, seolah-olah kita tuh kasar, jahat dan lain sebagainya. Gila itu? Oke, gila bisa. Karena itu jangan pernah meminjamkan uang. Sepakat? Karena meminjamkan uang sama dengan membuka peluang dia menjadi ahli neraka. Gara-gara meminjamkan uang, kita jadi punya kewajiban nagih, betul? Tadinya tidak punya kewajiban, jadi punya. Oke. Terus dipakai usaha. Ini bentuknya ente pinjam atau saham? Dia bilang itu pinjam untuk usaha, jadi minta tolong. Kalau bilang pinjam untuk usaha, jangan ada nanti lebihnya dikasih sekian, jangan. Kembalikan saja.
Kalau saham baru bagi hasil. Itu juga uangnya belum dikembalikan. Jadi karena sama dia itu dipakai usaha, karena tanpa pinjaman itu dia tidak punya modal. Terus yang 30%-nya dapat. Dapat. Tapi saya tidak tahu keuntungannya berapa, pokoknya Oke, 30%. itu 30% udah berapa kali Ibu dapat? Ya mungkin ada 5 kali ada. Nanti Bu, yang ketujuh harus. Kenapa yang ketujuh berhenti? Kenapa ada biasanya seperti itu? Terus karakter jelema dagang dengan modal seperti itu, dengan cara seperti itu. Kalau mau pinjam, kenapa dia tidak pinjam ke bank? Karena dia tidak mau ngambil resikonya. Kenapa minjem-minjemnya ke kita? Karena dia punya peluang untuk ngincat, betul? Ya sebetulnya sesuatu yang buruk. Oke, terserah. Yang jelas pinjamnya harus segera pinjamannya. Gini, niatnya pinjam, terus dari pinjam ibu dapat 30% setiap bulan. Riba bukan? Riba, karena itu mah pinjaman. Kalau saham, tugas kita adalah memonitor usahanya, ikutan mengauditkan itu berapa penghasilan dan seterusnya, kan itu. Jadi harus terbuka maksudnya saja. Bukan, ikrarnya dirubah lagi. Oh, ikrar. Pinjaman atau saham. Oh iya. Kalau saham, oke, nanti saya ikut ngecek. Kan itu ya, Oh, iya. ikut ngecek pembukuannya. Kalau bukan saham, pinjaman, mau kapan ini dikembalikan? Sejelas. Hati-hati Bu, bisi jadi pasea nantinya. Saya takutnya riba itu. Tuh, pasti itu mah udah riba pisan. Itu riba Bu, jadi yang 5 kali itu riba Bu. Buang. Alah, ya. Ya sudah, kemarin nggak tahu kan, sekarang ke depan jangan ibu terima. Saya pengen kembali lagi aja uangnya. Oke. Terakhir mengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan RT saya memegang uang kencreng Pak Ustadz. Nah dari uang kencreng itu karena diam gitu, kalau tidak ada keperluan sebulan-bulannya itu dipakai untuk orang di lingkungan RT juga untuk yang membutuhkan uang. Misalkan bisa untuk modal, bisa untuk sesuatu yang mendesak gitu. Nah itu saya kasih pinjam gitu. Apakah itu diperbolehkan tanpa tambahan apapun? Dari uang kencreng itu sedekah, infak itu. Iya, memang harus seperti itu. Kencreng kan, tujuan kencreng itu untuk mengumpulkan uang, bukan untuk memperkaya kas RT kan? Bukan, tapi untuk membantu warga RT kan? Betul. Seperti itu. Saya pernah ngurus masjid, ya. Pas saya ngurus masjid, kas masjid itu yang datang, itu saya berikan pada jamaah yang biasa sholat di situ, buat modal, buat sekolah, buat ke rumah sakit, buat apa. Diberikan, bukan dipinjamkan. Kalau saya dipinjamkan, Pak Ustadz. Kalau saya diberikan, terus kata teman-teman, kata jamaah, kata orang, pulang pas saya, kalau nanti keluar. Nah, ini gambaran saja. Kemudian saya bagikan, saya berikan pada yang butuh. Sampai saldo kas masjid itu selalu 0. Setiap bulan tuh 0. Ada yang butuh kasihin, ada yang butuh kasihin, kan itu ya. Kata warga, ini gimana masjid, gimana kalau masjid akan membangun atau ada kerusakan? Saya katakan kumaha urang Pak. Saya yang DKM-nya. Akhirnya kalau ada kerusakan saya benerin, kalau butuh apa-apa yang kecil-kecil saya lakukan. Terus bagaimana kalau ingin merenovasi masjid, kan kita tidak punya tabungan, Allah yang ngurus. Karena ini rumah Allah, biar Allah yang membangunnya. Ternyata betul Bu, rumah atau masjidnya diurus sepenuhnya oleh Allah dan beres. Dan warga atau jamaah masjidnya semua makmur. Gitu ya. Nah Ibu, betul Bu, Ibu pemimpin yang baik sebagai penyimpan kas, bendahara sebut saja di RT ya, atau yang nyimpannya. Sebab pemimpin itu adalah selalu memikirkan kemakmuran rakyatnya. Itu pemimpin. Selalu berpikir bagaimana rakyatnya makmur. Yang kedua, pemimpin itu selalu mengharapkan ridha Allah. Saya pikir itu benar Bu. Juara. Salam saya ke Pak RT Bu ya. Insya Allah saya sampaikan. Baik hadirin, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah tuntun kita untuk bisa berjalan hidup benar, dan mudah-mudahan kita yang sekarang ini sedang was-was tentang riba, ya mudah-mudahan Allah lindungi dan berikan rizki sebanyak-banyaknya sehingga kita tidak lagi berjalan bersama sesuatu yang meragukan kita. Mudah-mudahan Allah juga sehatkan ibu semua, juga yang sakit segera disembuhkan. Allah solehkan juga suami ibu dan keluarga ibu, anak-anak ibu ya. Mudah-mudahan Allah juga sehatkan kedua orang tua kita yang masih ada,
dan yang sudah tidak ada mudah-mudahan dibahagiakan di alam barzahnya. Amin. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak keluar. Bunda, saya mau langsung melarikan diri karena saya takut datang keamanan. Bisa SPM kan ini di sini dekat dengan markas Brimob. Iya kan? Terus ada hubungannya? Kan nggak ada hubungannya. Iya, nggak nyambung sih. Pokoknya pengen lari aja. Ya itu mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Saya mohon maaf. Satu hal Bu, saya sedang ada sesuatu pada fisik saya, tolong doakan. Karena beberapa waktu yang lalu gula saya sangat tinggi sehingga saya dilarang oleh dokter untuk untuk beramah-ramah dan untuk tebar pesona, saya dilarang. Karena diabetes, cek dokter non, giung, isi giung. Karena diabetes ya, kelebihan manisnya dan tekanan darah saya juga tinggi dan sekarang sudah sembuh. Sekarang sudah sembuh juga. Efek dari itu ada sesuatu yang rusak pada badan saya. Tolong doakan oleh Ibu. Nanti di jalan, jangan sekarang. Saya pengen sembuh. Saya pengen husnul khatimah. Lain aja nangke. Saya sabaran bisa pengen husnul khatimah ya. Pengen tetap berbadan, lisan saya, pikiran, telinga, mata dan hati saya dijaga oleh Allah agar tidak tersesat. Isinya sahabat tuh. Hati saya tidak mudah terperangah melihat sosok cantik yang membuat orang banyak deg. Mudah-mudahan. Kenapa saya tidak mau kolot? Bukan tekan talagan, bisi pas jatuh cinta pas maut. Kan bahayanya. Itu saya mohon doanya. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Dudi Mutakin